Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini kita bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, dari salah satu dari kalian silakan pimpin untuk berdoa. Ya. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan mengabsen kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, berarti ya. Apa? Siapa tadi? Devanta. Devanta lewat. Semakin Devanta. Oke, satu lagi. Adila. Lo Adila kau? Oke, satu lagi. Sana. Oke, sana. Oke, baik. Jadi saya sudah selesai mengabsen kalian. Jadi dua orang yang tidak hadir hari ini. Mayan, Mayan kenapa? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya. Jadi kita akan melanjutkan tentang materi kita tentang bab 5. Oke, buka halaman halaman berapa? Buka halaman 111 yaitu bab 5 ya. Kita tentang bab 5 keberagaman dan perubahan budaya serta kearifan lokal. Oke. Jadi pengertian budaya. Ya. Oke, tapi sebelum saya mulai kalau kemarin kita sudah masuk di pengertian budaya. Jadi nanti kita akan masuk tentang perubahan budaya serta kearifan lokal. Ya. Oke. Jadi sebelum saya mulai, pertanyaannya seperti begini. Kira-kira menurut kalian, ya, apa yang bisa diciptakan oleh manusia? Ya, berupa benda. Ya, apa kira-kira yang dihasilkan oleh manusia berupa benda? Apa? Ciptaan manusia. Ya, benda. Apa kira-kira? Piring. Ya, Piring. Beras. ya, benda. Kipas angin. Bisa. Apa lagi? Lemari. Oke. Buku. Oke. Apa lagi? Pulpen. Pulpen. Oke. Oke. Itu tadi manusia. Kira-kira kalau Tuhan, ya, alam semesta berupa apa? Bumi. Ya, bumi, alam, hutan, manusia. Ya, apa lagi? Hewan, tumbuhan, termasuk kertas. Ya, kertas itu ciptaannya siapa? Tuhan itu adalah segala pencipta alam
alam, termasuk kita manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Coba sampaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana kalian atau kita peserta didik adalah menampilkan sikap kearifan lokal, ya, budaya. Dari kita menampilkan kearifan lokal, ya, termasuk kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Termasuk sekarang karena perkembangan teknologi, ya, ini budaya. Banyak orang berlomba-lomba untuk apa kira-kira? Melakukan operasi. Itu adalah salah satu bentuk tidak percaya, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang saya akan memperlihatkan tentang video. Nanti setelah ini, nanti saya akan memberikan kalian berupa latihan kerja untuk kalian yang sesuai dengan pekerjaan, yang sesuai dengan video yang akan saya tampilkan. Maaf ya, sebenarnya yang saya tampilkan cuma sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belajar secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, perang antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah ke pemerintah perang. Perubahan sosial dalam oleh pemerintahan. Contohnya, pertama, bahasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas sehingga hak asasi manusia semakin tegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya yang dibuat sekitar antara lain, pertama, gaya fashion atau cara berpakaian. Kedua, gaya bicara. Ketiga, pola pertanian. Keempat, sistem ekonomi. Kelima, kepercayaan atau agama. Keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, Google dan ID. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Google Indonesia. Halo, apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitu masyarakat lalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh organisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis King, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang terima.
Oke. Sanksinya tadi kan? Oke. Jadi sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok, ya. Dari berapa kelompok kalian? Ambil ambilnya air tadi. Ayo sambil menunggu kelompoknya ya. Oke, begini. Oke, kembali ke saya kelompok ya, Bapak yang mau tahu ya. Saya bisa ambil apa ini. Cari sampai kelompok masing-masing. Oke, sekarang. Ayo, sekarang. Oke, kelompok 1. Saya. Rizkita, Putri, Muhaida, Askia, Muhammad Rizky, Zakia Moreno, Mahira, Rizkita, Akila Putri, Nomor 2, Alisa, Alika Asari Zafira, Fiona, Muhammad Muasama, Olim, Danika. Itu kelompok 2. Bersama dengan kelompok Firza. Kelompok 3. Saya Rafiska, Alesa, Ilya, Fadil, Muhammad Rasul Rifani. Jadi kelompok 3 itu kelompoknya Saya Rafiska, Alesa, Fadila Malia, 4. Almaira Dania, Imen, Khairul, Leva, Rido Maulana. Kelompok 5. Firza Putri Ramadhani, Ataka, Esir, Aiman, Pemirsa, Muhammad Firman. Ini kelompok 5. Gimana kita dulu? Lanjut. Oke, jangan dipinggir-pinggir ya. Oke. Jangan mengikuti mau. Dan juga saya pikir-pikir ini harus tidak boleh harus saya samakan yang saling pengumuman dan begitu. Oke, kembali. Kelompok 1, Zahira, Rizkita, Muhaida, Muhammad Rizky, Zakia Moreno. Kelompok 2,
Kemudian poin melanjutkan. Poin mana? Oke, dengar. Baca. Oke. Jadi dengan Oke, jadi sekarang saya akan memberikan materi kalian. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Jadi silakan sampai kalian itu mengerjakan itu. Oke? Tahu tuh play, benar-benar. Itu satu ya. Kamu bertiga. Oke. Oke, silakan itu dikerja. Jadi setelah kembali kalian yang kembali. Ini kalian. Jadi ini sampai dikerjakan itu ya. Sekarang kerjakan itu ya. Silakan dikerja. Setelah kalian belajar
Oke, saya kasih kesempatan 10 menit sebelum kalian kerjakan ya. Karena tidak ada kalian kerjaan ada yang kerjakan. Masih waktu ini jalan terus. Kerja nanti menjadi saatnya.
Terima kasih.
Tapi dengar, di sini kita presentasi ya. Tapi kita akan cukup muat. Oke, habis ini kita presentasi. Ya. Kurangnya matahari besar daripada bulan. Oke, kita mulai presentasi ya. Kita presentasinya di sini saja. Ya. Oke. Bagus kan? Oke. Oke, contohnya kita. Silakan berdiri ya. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
konflik atau perpecahan, konflik yang terjadi di masyarakat, konflik antara buruh dan Islam. Kesimpulan, kita bisa simpulkan bahwa banyak faktor penyebab perubahan budaya yang diakibatkan banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia dan juga banyak warga Indonesia yang berpecah belah akibat konflik. Sekian dari kami, maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok Excel. Silakan kelompok Excel. Kelompok Excel. Silakan. Kelompok ini. Oke, kelompok ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan fisik. 2. Terjadinya pemberontakan dalam masyarakat. Jadi berbanyak pemimpin negara, struktur kabinet dan lain-lain. Nomor 3, faktor penyebab budaya. Maksudnya budaya asing, perubahan yang terjadi mengikut gaya orang-orang barat dan menggunakan budaya sendiri. Dari kami, Oke, kita dari kanan kita ke kiri, kelompoknya turun. Ya. Ya, kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, betul ya. Baik, pertama, faktor penyebab perubahan budaya adalah perkembangan teknologi. Perubahan yang terjadi ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatnya penggunaan media sosial, adanya pengambil kerja dan belajar secara online. Kemudian teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belajar online. Oh, rasanya itu memang Perubahannya penyebabkan foto banyak anak karena banyaknya anak yang itu menjadi beban. Sekian dari kami, bermakna kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya Fadil dan kawan-kawan dengan Kafiska. Oke, silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sebelum itu, terima kasih untuk Surjaya karena telah menyempatkan waktunya untuk mendengar hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami yang akan dibawakan oleh pemateri Fiska. Pertama, Alesya, Fiska, Fadil, dan Fadil. Wah, ngapain? Fadil dan Fadil. Dan berapa?
Yang pertama akan dibawakan oleh Alesya. Faktor penyebab perubahan budaya. Yang kedua, dinamika penduduk. Perubahan yang terjadi, perbedaannya pandangan hidup masyarakat. Hal ini yang memberi angka kemiskinan meningkat dan banyaknya pengangguran di masyarakat Indonesia. Penyebabnya adalah perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, selanjutnya kelompoknya Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari yang diberikan. Kami di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kedua, faktornya adalah adanya peperangan, perubahan yang terjadi, adanya perubahan dan ada istiadat yang dilakukan oleh nasional perang. Terdapat banyak sekali perubahan budaya yang dapat menyebabkan perubahan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih karena sudah membacakan hasil diskusi sekalian. Jadi, saya dengar baik. Ya, kita dulu ya. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya dari apa yang kalian tulis jelas pasti ada dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari perubahan budaya. Ya. Tadi seperti yang kalian sudah dengar dan baca tadi, salah satu di penyebabnya itu adalah pengaruh dinamika penduduk. Dinamika penduduk. Ini kesimpulannya. Kesimpulan dan kesimpulan tadi. Kalian tahu secara umumnya apa? Dinamika penduduk. Oke, jadi terjadinya perpadakan jumlah penduduk yang menyebabkan ya, perubahan budaya tadi ya, yaitu kepadatan jumlah penduduk menyebabkan ada banyak orang, banyak anak, banyak religi. Ya, seperti itu pandangan orang tua dulu. Jadi terjadinya perubahan budaya. Kemudian apa? Itu pendapat orang tua dulu nah ya, bukan pendapat nyasar. Anggapan orang tua dulu banyak anak, banyak rezeki. Dengan beriringnya waktu terjadilah perubahan budaya. Ini disebut perubahan budaya yang menyebabkan orang sudah cukup anak dua sesuai program pemerintah ya. Kalau program pemerintah cukup Anak-anak cukup. ya. Itu kalau banyak anak menjadi beban bagi negara. Karena apa? Banyak uang. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengaruh teknologi karena teknologi berpengaruh besar. Karena kenapa? Dengan kemajuan teknologi masyarakat itu lebih condong ke handphone, ke smartphone-nya dengan teknologi di sampingnya. Seperti contoh hari kan, akunya main supaya tidak
coba disusul kepalanya. Ya, kebayang? Tapi disuruh aja. Ya, dengar. Tapi disuruh aja. No. Ada lagi batis nih. Tidak ada perubahan terbalik. Itu karena kenapa? Kemajuan teknologi. Coba disuruh main game, pasti berjam-jam dia mau. Ya, itu karena perubahan sistem budaya. Jadi ada plus minusnya ya, dampak positif maupun dampak negatifnya. Kurang kita bagaimana bisa menyaring semua itu perubahan budaya. Jadi istilahnya kita fleksibel. Ya, nah, fleksibel itu bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Ya, itu perkembangan zaman. Itulah kita Indonesia dengan beragam budaya, suku, agama, dan ras. Bagaimana kita bisa menyaring budaya-budaya ini atau westernisasi? Kenapa? Kalau kita tidak bisa saling baik-baik, ya pasti kita akan kita sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, oke, baik. Mungkin ada yang mau menanyakan kita? Apa maksud dari pandangan orang tua dulu? Ya. Banyak anak banyak rezeki. Oke, itu pandangan orang tua dulu ya. Pandangan banyak rezeki. Mungkin bagi mereka banyak anak itu banyak rezeki karena rezekinya mengalir ke anak itu pandangan orang tua. Tapi sekarang itu sudah berubah. Dan cukup anak tua saja, tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? Menjadi beban. Ya. Oke, ada lagi silakan yang mau bertanya. Oke, baik. Itu siap. Baik, itulah mungkin dari tadi ya. Sampai kita bertemu minggu depan. Salam sejahtera. Terima kasih. Oke, sekarang siapkan pimpin tempat bersama. Silakan pimpin tempat bersama.